Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Al-ayat. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul tempat yang mulia di sisi Allah dalam melaksanakan salah satu kewajiban ibadah sholat Jumat. Ini merupakan ketaatan kita kepada Allah, karena banyak sekali Allah berikan satu kenikmatan kepada hambanya, tetapi sayang hambanya melalaikan karena apa? Kesibukan dengan kehidupan dunia yang fana ini. Jadi khotib perjalanan dari Pepas ke sini, ya, kebetulan saya di Pepas tugas, jadi luar biasa. Padahal hari Jumat saya keluar dari sekolah jam 11:15, lumayan macet. Alhamdulillah karena naik motor jadi bisa sampai lebih cepat. Nah, ini merupakan tanda kenapa manusia sekarang ini banyak yang kufur kepada Allah. Tadi khotib dalam pembukaan bacakan salah satu ayat surat Al-Baqarah ayat 28. Marilah kita tadabburi. Karena manusia itu pada hakikatnya tadinya tidak ada, artinya mati. Allah mempertanyakan, kaifa takfuruna billah, kemana atau bagaimana, kunaon cepat kamu kufur kepada Allah. Wa kuntum amwat, padahal kamu tadinya tidak ada, artinya mati. Lalu bagaimana? Allah fa'ahyaakum, hidupkan kamu. Nah, saat sekarang ini manusia melalui proses yang namanya pertemuan dari spermatozoid bertemu di alam rahim dengan ovum, jadilah zigot, tertanam dalam rahim ibunya masing-masing kurang lebih 9 bulan, lahirlah seorang anak, termasuk kita ini. Itulah proses manusia di awal kehidupan baru. Tapi kadangkala ironis sekali, manusia setelah diciptakan begitu sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya penciptaan manusia begitu sempurna. Tetapi saya, dengan kesempurnaan inilah manusia kadang-kala terbuai, tergoda, terayu dengan kehidupan dunia yang fana. Tadi saya khotib di awal dengan kehidupannya, orang pada tahu hari ini hari Jumat adalah kewajiban seorang muslim untuk ibadah salat Jumat, tapi dengan kesibukannya mencari kehidupan dunia, akhirnya lebih mengutamakan mencari. Padahal Allah menegaskan dalam Al-Quran ayat lain, walal akhiratu khairun laka minal, akhirat itu lebih utama
dibandingkan dengan kehidupan dunia. Itulah karakter manusia, suka mencari-cari yang memang yang nyata. Padahal kalau kita baca dalam satu hari kehidupan akhirat sama dengan kehidupan 1000 tahun di dunia. Bayangkan. Oleh karena itu hadirin, bila kita diberi kesempatan kehidupan sehat, maksimalkan untuk betul-betul ibadah. Karena kehidupan ini ya memang ujian. Ada dalam Al-Quran surat Al-Mulk ya, Allah memberikan juga ibadah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan yang matinya, tadinya kita manusia tadinya tidak ada, lalu Allah hidupkan. Intinya apa? Ahsan, berbuat baik amal. Ya masalah, tapi awas catat, bukan banyaknya. Jadi kita kenapa lagi banyak? Sesuaikah dengan tuntunan Allah dan Rasul? Atiiullah wa atiiur Rasul wa ulil amri. Taati Allah, taati Rasul, karena kita dibimbing melalui Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang dalam diri Rasul itu ada figur, ada suri toladan. Saat sekarang ini momentum di bulan awal, kata-kata kita Maulud, banyak yang memperingati. Bagus, tetapi saya kenapa momentum suri toladnya tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Itu yang terpenting menangani. Yang tahu kita memperingati di masjid, di kantor, di sekolah. Tetapi kok kenapa sifat-sifat Rasulullah itu ahsan, kebaikannya, amalnya tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Itulah yang menjadi benang merahnya. Bukan harus kita ritual yang membiasakan tiap tahun memperingati, tetapi esensi yang adalah karena laku bi Rasulillah uswatun hasanah. Karena itu hati, marilah kita sebagai manusia yang dikenal Allah sering muhasabu hisabah yaumah. Hisablah kamu sebelum nanti hisab yaumil akhir. Karena tentu manusia ingin mengharapkan kehidupan yang bahagia. Kita sering memohon, berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia dunia akhirat dijauhkan dari hati neraka. Jadi bagaimana momentum saat sekarang bulan awal bertepatan ya dengan tanggal 19, sekarang tanggal 26 Rabiul Awal, momentum mau berakhir di bulan kelahiran Nabi Muhammad. Tapi penting mari kita kembali bagaimana ada dalam diri Rasul itu, supaya kita tadi dalam surat Al-Mulk, kehidupan kita ini mempunyai ahsan amal baik yang sesuai dengan amal yang dicontohkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ditekankan dalam Al-Quran ayat lain, wa ma'atakum ar-rasul itu wa ma'nahakum anhu. Jadi apa-apa yang diperintahkan Allah melalui Rasul laksanakan. Jadi apa-apa yang dilarang tidak diberikan contoh. Diamnya itu ibadah. Berbeda dengan rumus matematik. Kalau matematik ada tambah, ada kali, ada kebagi. Tapi kalau ibadah, sholat, solu kamar, itu sholatlah kamu seperti kamu melihat Rasul. Di mana melihat Rasul?
hadis-hadisnya. Hadis ibadah haji wudu manasik haji. Ikutilah manasik haji. Jadi kita kadang-kala subhanallah mayoritas umat Islam di Indonesia tetapi tidak mau mempelajari agama yang diceritakan Rasul yang memang mudah dilaksanakan. Contoh hal kecil kita dalam bepergian Rasul bagaimana salat ada zaman ada Rasul itu ada Rasul. Contoh, tapi kadang-kadang orang yang sudah diberitahu aturan Rasul maaf dong seperti biasa aja. Memperhatikan ibadah yang dilakukan kehidupan sehari-hari. Mungkin juga dalam ibadah yang lainnya saum. Rukunnya wajib dilaksanakan, tapi sakit ada yang namanya nanti ada kalau memang sakit kebanyakan. Tapi itulah Allah. Contohnya siapa? Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan di dalam bulan di awal Ramadan, marilah kita kembalikan ibadah kita betul-betul ketaatannya, kebenarannya yang betul-betul dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad yang insya Allah selalu memberikan pedoman hidup agar manusia terselamatkan, bermanfaat bukan hanya diri sendiri. Khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lainnya. Jadi dengan kita melaksanakan sholat, hasil dari para sholat itu sholatan manhasai wa mampu sholat itu menjaga perbuatan keji dan munkar. Timbul pertanyaan, kenapa dia suka sholat masih melakukan kemaksiatan itu tadi? Karena dalam kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Kita terheran kenapa orang-orang sudah diberikan suatu amanah di surga, tapi tetap saja dia melakukan, katakanlah, mengambil yang bukan haknya. Bagi orang yang takut kepada Allah, bukan karena KPK atau kejaksaan, polisian, insya Allah dimanapun dia berada, Ahok dia takut kepada Allah, mahabbah cinta kepada Allah, dan ridho mahabbah cinta kepada Allah sesuai ketaatan yang kepada Allah dan ridho menerima keputusan Allah. Insya Allah hadirin selanjutnya Allah di dalam kisah kehidupan ini. Bila kita kemudian mari kita kembalikan bagaimana sifat-sifat Rasul kita yang kata sidik amanah patona tabligh terapkan dalam kehidupan sehari. Insya Allah kita berkumpul bukan hanya di dunia tapi di akhirat yang dimana akan menyelamatkan kita berkah dan amal baik dan benar sesuai dengan apa yang. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kekuatan, diberikan petunjuk. Tanpa kekuatan dia Allah la haula wala quwwata illa billah. Makhluk sekaya apapun itu kita sehebat apapun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamata fid wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan wa rahmatan wa maghfiratan ba'da. Allahumma hawwin 'alaina fi sa'ati wa nadati minan Rabbana fili wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.